Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sejauh ini. Perkenalkan, nama saya Sunarto dari kelas TI 21C4 dengan NIM 312110060. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang akhlak dan adab berpoligami. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester agama yang diampu oleh Pak Dede Nurjaman MPD selaku dosen pengampu. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu pengertian poligami. Secara etimologis, kata poligami berasal dari kata poli atau polis berarti banyak, domain dan relatif perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang banyak secara etimologis, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki mengawini beberapa jenis dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu suami, maka perkawinannya disebut poligami. Sedangkan jika yang memiliki pasangannya dari satu itu, maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari, istilah poligami lebih populer untuk merujuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Lalu ada sebuah surat, yaitu surat An-Nisa ayat 4-3, dan jika kamu tidak akan melakukan adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2 atau 3, 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawini seorang saja, atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya. Lalu dalam berpoligami itu harus memenuhi adab, yaitu keadilan, keseimbangan. Satu tujuan poligami, keadilan dan keseimbangan. Tujuan poligami dengan syarat bahwa seorang suami dapat memperlakukan istri-istri jika suami makin berperilaku adil terhadap istri-istrinya, maka diperbolehkan memiliki lebih dari satu. Lalu yang kedua itu kepedulian terhadap wanita yang tidak terlindungi. Poligami dapat memberikan perlindungan dan pendukung pada wanita-wanita yang mungkin memiliki perlindungan atau yang menjadi janda yatim piatu. Menyadari wanita tersebut, seorang pria dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi mereka. Lalu yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan seksual yang adil. Islam mengetahui kebutuhan manusia terhadap hubungan seksual dengan memberikan izin poligami, dan Islam memberikan kerangka kerja yang sah untuk memenuhi kebutuhannya asalkan dilakukan dengan adil sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Lalu syarat-syarat poligami itu yang pertama yaitu keadilan dan adil. Lalu yang kedua itu kemampuan finansial. Suami harus mampu memenuhi kebutuhan finansial dan material dari setiap istri, dan adil mencakup nafkah, pendampingan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu persetujuan dan kesukaan istri pertama. Sebelum menikahi kedua istri, suami sebaiknya berbicara terlebih dahulu dengan istri pertamanya, mendapatkan persetujuan atau tidak memberitahu dengan jujur perlindungan inspirasi dapat mengurangi ketidakbahagiaan dan konflik dalam pernikahan. Lalu apa saja sih kendala poligami menurut Islam? Itu kendalanya yang pertama adalah kesulitan dalam menjalankan keadilan. Salah satu kendala
utama adalah kesulitan bagi seorang suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Meskipun Al-Quran menuntut adil dalam memperlakukan istri-istri, menyamakan perlakuan sepenuhnya bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Lalu yang kedua, tanggapan dan stigma sosial. Aktif poligami seringkali dihadapi dengan tanggapan dan stigma masyarakat seringkali negatif terhadap poligami. Menganggapnya tidak sesuai dengan nilai atau feminisme. Lalu kesimpulannya yaitu yang harus menjadi acuan kita dalam berpoligami bahwa semua ketentuan hukum Allah adalah suatu kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah jelas bahwa diisyaratkan poligami adalah untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Karena itu, siapapun boleh melakukan poligami selama kemaslahatannya diwujudkan. Namun jika kemaslahatan tidak diwujudkan ketika seorang melakukan poligami, maka poligami tidak boleh dilakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh Al-Quran seperti keharusan berperilaku adil dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus kita pahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Penulis tidak setuju dengan praktik poligami yang hanya sekedar untuk kesenangan belaka atau mempermainkan perempuan seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat hijau. Mungkin hanya sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dede Nurjaman MPD selaku dosen pengampu guru agama. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.